Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sesuai jadwal yang sudah direncanakan saya bisa sowan ke SMK Ma'arif Mungkit melalui acara yang saya inisiasi sejak pandemi COVID-19, yaitu orasi kebangsaan dengan tagline beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Alhamdulillah hari ini jatahnya SMK Ma'arif Mungkit. Kenapa kita berinisiatif sowan ke sekolah ini? Karena saya meyakini kalau nunggu undangan tidak akan ada anggaran. Nah, bukan begitu Pak Ngun? Ya, gitu. Kelihatan dari senyumnya Pak Ngun yang malu-malu. Ya walaupun tidak ada anggaran minimal ada kopi lah, minimal. Saya harus ngopi Pak, karena ada penelitian ilmiah laki-laki yang ngopi minimal sehari 3 cangkir akan terlihat lebih muda dibandingkan kakeknya. Itu ilmiah Pak. Pak Ngun usianya berapa Pak? 35. Kok tua bianget raimu gini? Ternyata lebih tua saya dibandingkan beliau. Saya kemarin tanggal 5 Agustus pas 43 tahun. Pak Ngun 35. Tolong Pak Ngun nanti berdoanya setelah ini dirubah. Ya Allah, gemukkanlah rekeningku bukan perutku, kira-kira begitu Pak. Saya tadi sebelum kesini masih sempat olahraga Pak, masih sempat treadmill, saya masih sempat jalan, ya minimal buang kalori 430 kalori lah, lumayan Pak. Karena kalau saya disuruh milih olahraga jalan atau lari, saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Nah, ngomong tentang perjalanan, bangsa Indonesia sudah berproses di dalam kemerdekaan selama 79 tahun. Tentunya sekian banyak cerita yang bisa kita dapatkan dari kemerdekaan ini. Adik-adik sekalian, dalam konteks kebangsaan dan keagamaan, saya selalu menempatkan diri sebagai kelompok yang wasatiyah. Kalau orang ma'arif itu nggak ngerti apa itu wasatiyah, tidak boleh asing apa itu wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Moderat itu artinya kita di posisi tengah. Posisi tengah itu tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Allah sampaikan dalam Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita itu harus hadir sebagai umat yang moderat. Dalam praktek keagamaan, kita tidak boleh terlalu keras, tapi tidak boleh juga menyepelekan. Maka posisi beragama orang NU itu selalu asik. Karena dalam penerapan wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin, ketika dia berdakwah, itu selalu mengutamakan mubasyir, bukan mundir. Mubasyir itu artinya harus menyenangkan. Orang hadir di sebuah majelis itu pulang harus happy. Jangan penuh dengan ketakutan. Makanya adik-adik ketemu saya tuh harus happy. Kalau saya ditanya, Gus, kenapa kok harus happy? Sederhana saja. Nuaiman itu yang suka minum khamr saja, itu masuk surga hanya gara-gara membuat senang Kanjeng Nabi. Makanya kemudian ada istilah man as'adun nasi, man as'adan nasa. Siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah orang yang membuat orang lain bahagia. Nah, Nuaiman itu masuk surga karena gawe seneng Kanjeng Nabi. Yang dicintai oleh Nabi itu siapa? Bukan hanya Nuaiman, tapi seluruh umatnya Nabi. Nabi dibuat senang oleh Nuaiman saja masuk surga, apalagi kita yang bisa membuat senang Kanjeng, apalagi kita yang bisa membuat senang umatnya Kanjeng Nabi. Coba saya mau tanya sama adik-adik, kalau di kelas
Lebih suka pembawaan guru yang happy apa guru yang menakutkan? Ono ra gurumu sing galak? Wani nyebut jeneng. Sopo jenenge? Sopo? Bu Kartini. Oh. Endi jenenge Kartini? Ibu Kartini mata pelajarannya apa? Bahasa Inggris kok galak belas ora pantes. Bahasa Inggris itu harus menyenangkan. Ya maka bagaimana kita bisa ngomong bahasa Inggris kalau sebelum ngomong saja sudah takut? Mesti vocabnya hilang. Vokabularinya pasti hilang. Contoh beginilah, sak pinter-pintere Pak Ngun-Ngun kok neng omah digetak karo bojone mesti goblok dadak. Begitu Pak. Itu the power of emak-emak. Nah, maka cara beragama orang NU kayak kita ini harus kemudian diamplifikasi, diglorifikasi, harus banyak diduplikasi, sehingga orang beragama itu kesannya asik, nggak menakutkan. Saya sekian ratus orang yang kemudian masuk Islam melalui saya, ketika ditanya, apakah kamu tahu Islam itu apa? Rata-rata mereka jawabannya, enggak tahu. Tetapi ketika kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa kok kamu pengen masuk Islam? Jawabannya ternyata apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax dan menyenangkan. Makanya ada guru mengatakan begini, ada ulama mengatakan begini, kok kamu punya guru kamu tidak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan saja. Guru kok merengutan. Sopo kuwi? Kartini umpamane. Wonge teko apa ora iki? Tolong di zoom kamera. Adik-adik tahu siapa nama asli Kartini? Nama asli dari Kartini adalah Harum. Putri Indonesia, harum namanya. Jadi nama asli Bu Kartini itu adalah Harum. Makanya mulai besok kalau kamu tidak mau dimarahi sama Bu Kartini, gampang, panggil saja namanya Harum. Endi ya wong Kartini ya, penasaran aku. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kemudian bangsa Indonesia ini dalam perjalanan 79 tahun kemerdekaannya sudah mempunyai sekian banyak pengalaman, baik yang bagus maupun tidak bagus. Pengalaman yang kemudian kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran darinya. Saya orang yang memegang prinsip di dalam bernegara itu harus optimis. Itu pula kemudian yang saya pelajari dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo umpamanya. Saya hari ini pengenlah kita ini sebagai penghargaan dan terima kasih kita atas dedikasi Pak Jokowi. Saya ingin kemudian adik-adik itu melihat sisi-sisi positif dari setiap pemimpin. Saya kurang nyaman ketika semua orang yang pernah berjasa pada bangsa ini hanya dilihat dari kacamata negatifnya saja, tidak melihat lebihnya saja. Padahal dikatakan man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, pasti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi sederhana saja, kok dengan manusia saja dia tidak mau matur nuwun, itu biasanya karo Gusti Allah ra gelem terima kasih. Nah, saya orang yang selalu melihat kebaikan dari orang lain dan melihat keburukan diri sendiri. Karena bagi saya begini, akhlak itu apa? Melihat kebaikan dari keburukan orang lain itulah akhlak. Tapi melihat keburukan dari kebaikan sendiri itulah ikhlas. Saya ulangi. Apa itu akhlak? Melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Apa itu ikhlas?
melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Itu bedanya akhlak dengan ikhlas. Lah, bangsa ini harus lebih banyak paham kalimat akhlak dan ikhlas. Karena selalu saja ketika kita itu berbeda pendapat dengan orang lain, Pak, yang kita lihat itu pasti buruknya tok, nggak dilihat baiknya. Ketika orang itu nggak senang dengan Pak Jokowi, maka yang muncul sumpah serapah. Selalu saja yang dilihat kejelekan-kejelekan Pak Jokowi. Padahal harusnya kita fair. Ketika kita berbicara moderat, yang baik harus Anda katakan baik, yang salah harus Anda katakan salah. Benar kita dukung, salah dikritisi dengan cara yang baik. Ini pula kemudian yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang sangat dibenci oleh Nabi, Nduk. Namanya siapa? Wahsy. Kenapa Wahsy ini dibenci sama Kanjeng Nabi? Karena Wahsy ini orang yang membunuh paman yang paling dicintai oleh Nabi. Ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Sayyidina Hamzah. Ini pamannya Nabi. Ini pernah dibunuh, Pak, sama Wahsy. Akhirnya Nabi itu jengkelnya minta ampun sama Wahsy. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata hidayah itu datang. Dalam bentuk apa? Wahsy pengen masuk Islam. Orang yang dibenci oleh Nabi ternyata dapat hidayah Islam. Makanya kenapa ada ayat bunyinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, lanjutannya apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kita itu nggak boleh membenci orang walaupun dia jelek karena berpotensi menjadi baik. Makanya banyak, Pak, bapaknya preman tapi anaknya juara di TPA. Bapaknya maling tapi anaknya hafidhul Quran. Ini mungkin bapaknya nggak punya harapan, tapi kita tidak bisa membunuh asa anaknya. Atau dalam konteks kita umpamanya, bapakmu petani, kamu jangan khawatir, bisa jadi nasib kamu akan lebih hebat dibandingkan bapakmu. Anaknya jadi polisi umpamanya. Makanya banyak polisi, tentara, bahkan siapapun itu, bapaknya bukan siapa-siapa tapi anaknya menjadi orang luar biasa. Kenapa? Karena harapan itu selalu ada. Termasuk dengan orang nakal, Pak. Makanya kenapa kok saya itu orang yang sabar ngurusi bongso-bongso artis yang dianggap nakal umpamanya. Kayak Nikita Mirzani umpamanya. Itu semua orang mengatakan ini bad girl. Banyak orang yang kemudian takut bergaul dengan Nikita Mirzani. Bagi saya tidak, Pak. Optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Yang saya lihat dari seorang Nikita Mirzani, ini peluang dakwah. Peluangnya di mana? Follower dia banyak. Kalau kemudian followernya ini dijadikan alat untuk dakwah, ini bagus. Caranya bagaimana? Dengan posting-posting kebaikan umpamanya. Makanya saya selalu bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Dan ternyata Nikita manut, Pak. Nikita itu sekarang, mohon maaf, sholat 5 waktunya terjaga. Walaupun mulutnya seperti itu. Karena saya selalu mengatakan Islam di Indonesia itu asik. Asiknya di mana? Tidak nutup aurat, buka-bukaan tapi sholat, Pak. Sementara di Timur Tengah banyak yang nutup aurat tapi nggak sholat. Nikita Mirzani itu kalau malam Jumat saya bilang, Nyai kamu yasinan, yasinan. Kamu sholawatan, sholawatan. Kamu sodakoh, sodakoh. Kamu ngaji, ya ngaji. Ya gede, Pak. Pahalane Pak kok mikir susune gitu ngarang Pak gitu. Pahalane Pak. Nikita itu Pak Ngun itu alumni Gontor. Dia sampai kelas 3 sanawiyah, tapi nggak lulus, drop out. Nah, maksud saya adalah harapan itu selalu ada. Bapaknya petani, anaknya sudah di pegawai negeri. Bapaknya orang biasa, anaknya bisa jadi luar biasa. Bahkan anaknya orang nakal sekalipun itu berpotensi menjadi orang hebat. Makanya kalau Nabi mengatakan apa? Latang duru ila dunu binas ka'annakum arbabun wang duru ila dunubikum ka'annakum abidun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia itu seolah-olah kamu adalah Tuhan, dan lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Nah, dalam konteks ini mohon maaf, ketika kita melihat semua orang itu punya harapan menjadi baik, kita nggak boleh kemudian menghakimi seseorang hanya dengan perbuatan jeleknya umpamanya. Contoh yang tadi Wahsy ini, Nabi itu sempat jengkel. Tapi ternyata Wahsy ini kemudian matur sama Nabi, Nabi, saya itu pengen masuk Islam. Pertanyaan saya, diterima nggak sama Nabi? Diterima.
Kemudian dia bersahadat dengan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan begini Pak, kerennya begini. Ini Nabi itu fair, bisa menundukkan porsi kenabian sama porsi kemanusiaan. Nabi mengatakan begini, Wasi, kamu sebagai orang Islam sah, tobat kamu diterima. Tapi mohon maaf ya Wasi, secara basariah, saya itu nggak sanggup ketemu dengan kamu. Kenapa? Karena setiap kali saya melihat wajahmu, saya itu selalu ingat paman saya namanya Hamzah. Aku udah delok raimu, aku kelingan pamanku. Islammu ditompo, tobatmu ditompo, tapi satu hal, kamu jangan sering-sering ketemu sama saya. Makanya kalau kamu itu nggak seneng ketemu, nggak seneng sama Bu Kartini, boleh. Tapi ketika diajar sama Bu Kartini, kamu tetap harus mendengarkan. Caranya bagaimana supaya imbang? Yo gampang, lah orang pelajaran ora usah ketemu karo raine Kartini ngono wae to. Gampang wae gitu loh. Oh ini orangnya. Tapi kamu nggak boleh benci. Jangan ya Dik ya. Jangan. Jadi konteksnya kita begitu Pak. Kita tuh boleh nggak seneng sama orang, tetapi tetap harus melihat kebaikannya. Ini pula kemudian yang saya sampaikan kemarin di Istana Negara dalam acara buka puasa bersama Bapak Presiden dan para menteri. Kita boleh nggak sependapat dengan pendapat orang lain, tetapi kita tidak boleh kemudian menafikan kebaikan orang lain. Contoh begini, dalam konteks ini umpamanya ada partai koalisi, ada partai oposisi. Kita boleh nggak senang sama orang yang oposisi, tapi ketika ada kebaikan dari oposan juga harus kita lihat. Cuman konteksnya barangkali yo jangan sering-sering ketemu lah. Mau ngerti orang seneng kok orang ini moro terus itu. Jadi lo awakmu ora diajar karo Bu Kartini, umpamane Bu Kartini ning kantor ya awakmu rasa lewat ngarep kantor gitu loh. Muter lewat buri gitu loh. Umpama lewat Bu Kartini ngerti lewat ngono kae ya kowe langsung edorake ndelik. Aku ya tahu soal imbian ngono kuwi. Ya Bu Kartini juga harus sadar diri, ngerti murid rasa seneng ya rasa setor rayu wae umpamane gitu lah kira-kira. Tapi ketika ada kebaikan Pak, kita nggak boleh. Lah, jeleknya kemudian apa? Jeleknya itu adalah ketika kita itu sudah benci sama orang umpamane. Kalau kamu benci sama Bu Kartini umpamane, kita tidak melihat kebaikan-kebaikannya. Kita itu boleh berbeda pendapat, itu boleh. Tapi bukan berarti orang yang beda pendapat dengan kita itu menjadi musuh. Betul apa enggak? Loh, dalam konteks apapun ya, dalam konteks beragama umpamanya, kita berbeda dengan kawan kita Muhammadiyah umpamanya soal kunut. Tapi bukan berarti Muhammadiyah itu musuh kita. Beda itu kan dalam pola pikir dan pendapat saja. Bukan berarti orang Muhammadiyah itu musuh kita. Contoh yang sempat ramai banget, saya berbeda pendapat dengan sangat keras dengan Ustadz Khalid Basalamah perihal hukum wayang. Sampai Wikipedia saya di Google itu dirubah. Miftah Maulana Habibur Rahman orang gila dari Sleman. Dirubah, entah siapa yang rubah. Ketika haji tahun 2023, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Arafah ketika wukuf. Tenda saya dengan tenda beliau itu jejer. Nah ini, beliau ketika keluar dari tenda, Pak, langsung tak samperin. Ini saya pelukan sama dia. Saya bilang, Ustadz, Anda berbeda pendapat dengan saya soal wayang, tapi saya tidak pernah menganggap Anda sebagai musuh. Karena bagi saya beda itu boleh, Pak. Boleh. Orang NU dan Muhammadiyah umpamanya beda dalam menguburkan jenazah. Orang NU kan pakai diadani Pak, bahkan pakai ditalkin. Kalau Muhammadiyah nggak pakai adan. Nah kemarin teman saya tanya begini, Muhammadiyah, Gus kenapa sih orang NU kalau mau ngubur jenazah kok diadani? Nanti kalau jenazahnya bangun bagaimana? Saya bilang, kamu kok lucu, jenazah kok krungu adan tangi. Cah mungkit kilo, subuh krungu adan ya ora tangi. Aku yang ngono tak. Bahkan krungu adan kadang-kadang ya susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa Pak? Adan meneh. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, kita itu tidak boleh dalam konteks demokrasi menganggap pendapat kita yang paling benar, sehingga kemudian semua orang lain itu salah.
Saya kasih contoh begini. Adik-adik pernah bahasa atau dengar riwayat orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Nah, ini cerita ini kan masyhur viral. Jadi kenapa kok dia sampai kencing di dalam masjid? Karena masjid di zaman dulu itu tidak ada temboknya, tidak ada lantainya. Hanya tanah yang dijadikan tempat sujud. Karena masjid itu adalah merupakan ismul makan dari sajadah yasjudu masjidan, tempat untuk sujud. Makanya kenapa dulu itu kalau sholat Pak, banyak jidatnya yang hitam. Karena dia nggak ada lantainya, nggak ada keramiknya, nggak ada karpetnya, apalagi sajadahnya. Sujudnya di mana? Di atas pasir, di atas kerikil. Maka berpotensi jidatnya menjadi hitam. Lah kalau sekarang, apakah harus hitam? Jawabannya tidak. So wis keramik, bahkan marmer, di atasnya karpet, di atasnya sajadah. Jadi kemungkinan hitam itu kecil. Lah teman saya itu jidatnya hitam, tapi bukan karena sujud, dikamplung karo bojone Pak. Gitu. Nah, singkat cerita, gara-gara Badui ini kencing, seluruh sahabat yang ada di dalam masjid itu semuanya marah. Wah pokoknya misal-misal, bajingan gitu. Loh, coro miswe wong Jawa kan begitu. Masa coro miswe wong Arab kan ya nggak mungkin bajingan. Ya kira-kira begitulah. Goblok, pekok gitu. Masa neng juru masjid kok nguyuh gitu. Dari semua orang yang ada di situ yang nggak marah sama sekali siapa? Hanya Kanjeng Nabi tok. Yang tidak memaki itu hanya Nabi tok. Yang lain semuanya memaki. Diasar, pekok. Nah, Nabi hanya mengatakan begini. Konco-konco, yuk uyuwe diresiki dipel. Akhirnya kencingnya dibersihkan. Dah. Selesai dibersihkan, Badui ini ngangkat tangan kemudian berdoa. Kalian tahu? Gara-gara Badui ini berdoa, malah Nabi itu akhirnya marah sama Badui ini. Dia kencing di dalam masjid, Nabi nggak marah. Tapi ketika dia berdoa, Nabi malah marah. Anda tahu doanya apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Iki doanya kurang ajar. Apa dia sampaikan? Ya Allah, berikanlah rahmatmu hanya kepadaku dan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Yang lain nggak usah kamu kasih rahmatmu ya Allah. Gitu. Lah, kenapa? Ketika dia tanya sama Nabi, kok kamu doanya kayak gitu ngapain? Kenapa kamu doa kok seperti itu? Karena yang lain jahat Nabi, ketika saya kencing semuanya marah sama saya. Yang nggak marah cuma Nabi saja. Maka saya minta kepada Allah, yang dikasih kasih sayang oleh Allah hanya saya dan Nabi saja. Apa jawaban Nabi? Lakot tahajar tawasian. Kalau begini caranya, kamu itu mempersempit rahmatnya Allah. Kita itu sering mengklaim kebenaran. Sehingga seolah-olah rahmatnya Allah itu pantas GNU tok, Muhammadiyah ra pantes. Dalam konteks Pancasila, dalam konteks politik umpamane sing entuk rahmate Gusti Allah ku PKB tok, umpamane P3 ora, atau sing entuk iki Gerindra tok, PDI ora. Ijo tok sing abang ora. Enggak boleh. Kalau seperti itu caranya, itu kita mempersempit yang dikatakan rahmatan lil alamin. Makanya ketika melihat itu mohon maaf, kita bisa benar, orang lain bisa salah. Begitu juga sebaliknya, orang lain bisa benar, kita bisa salah. Cuman problemnya Pak, mohon maaf, kita tuh sering begini. Kalau kita salah, kita meyakini Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi kalau orang lain salah, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Penyiksa. Ini cara pandang yang salah. Kalau kita salah, kita mengatakan Allah itu Maha Ghafir, Maha Pengampun. Tapi kalau orang lain salah, seolah Allah itu syadidul iqab, nggak ada ampun bagimu. Ini kan kurang ajar. Nah, inilah kemudian pandangan-pandangan yang membuat bangsa ini rasanya kok kerdil. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga dan menghormati perbedaan yang ada. Maka Pancasila itu mengajarkan keberagaman, bukan keseragaman. Contoh umpamanya, cara pandang yang salah kemudian memaksakan pandangan dia untuk orang lain. Yang baru viral kemarin Pak, larangan jilbab bagi paskibraka. Masih ingat? Nah, ini cara pandang yang menurut saya mohon maaf, yang ngomong ini siapa? Ketua BPIP, Badan apa itu BPI itu? Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini orang yang sok Pancasilais tapi nggak kenal dengan Pancasila. Pancasilais tapi nggak Pancasila. Sok Pancasilais tapi bukan Pancasila.
Pancasila itu itu menghormati keberagaman, bukan berarti keseragaman. Contoh begini, dalam berbusana umpamanya, hari ini kita punya pilihan masing-masing. Pak Rais menggunakan beskap, coro Jawa. Pak Ngun batik seragam. Ngopo pakai seragam ini? Bukan karena cinta dengan ma'arif, ya mergo duwene mau ngiki umpamanya gitu. Adik, saya menggunakan, kalau siang hari Pak, saya itu sering pakai baju pendek karena saya itu cepat gerah. Saya pakai baju hitam, kamu pakai baju putih. Ini keberagaman, bukan keseragaman. Dan kita harus menghormati pilihan orang lain dong. Saya memutuskan pakai hitam, kamu pakai putih, boleh-boleh saja. Kok Gusna senang pakai warna hitam? Saya itu punya warna favorit hitam sama hijau dan biru. Bagi saya hitam itu belum tentu kotor, putih itu belum tentu suci. Bahkan kadang-kadang yang hitam lebih menyenangkan daripada yang putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibanding panu. Nah. Pak Ngun pilih wajahnya ada tai lalatnya dari panunya. Oh, tai lalat. Jajal bayangno Pak Ngun raine kebak panu umpamane. Putih sih, tapi aku zizik umpamane. Saya itu mencoba mengemas acara orasi itu beda dengan pengajian gitu loh. Makanya kenapa gaya penyampaian saya itu berbeda ketika dengan pengajian. Karena memang ini konteksnya bukan pengajian. Ini bukan pengajian tapi orasi. Maka pandangan saya terhadap larangan jilbab itu seperti apa? Coba, ini saya kemarin nulis di IG saya. Ini. Rasa cinta itu karena memandang amal soleh dan akhlak terpuji yang dicintainya. Senang karena nafsu itu memandang dari segi fisik orang yang disenanginya. Jilbab itu adalah bentuk amal soleh, walaupun yang berjilbab belum tentu solehah. Saya menghormati dan mencintai orang yang berusaha menampilkan penampilan terbaik di hadapan Tuhannya. Saya membenci orang yang membenci semua bentuk kesolehan dan kebaikan. Katanya Pancasilais, kok nggak paham Pancasila? Jangan ya dik ya. Maka di captionnya di Instagram saya tambahi Pak, jilbabmu adalah prestasimu. Nah, adik-adik, jadi begini, menghargai pendapat orang lain itu adalah bagian dari demokrasi Pancasila. Makanya Pancasila itu, mohon maaf, menghargai semua perbedaan yang ada. Kenapa? Karena Pancasila itu sebagai ideologi yang kemudian dibuat oleh para founding fathers kita karena berangkat dari keberagaman yang ada. Coba Anda bayangkan, kalian tahu Indonesia itu terbuat dari berapa pulau nih? 17.000 pulau lebih. Ada berapa suku bangsa? 1.700 suku bangsa lebih. Ada berapa bahasa? 739 bahasa lebih. Ada berapa agama? 6. Soal bahasa saja, Yogyakarta karo Magelang itu saja dialeknya sudah berbeda. Apalagi dengan Banyumasan. Blukuduk itu pasti beda. Oh, saya itu pernah dulu ngaji di rumahnya Dalang Entos almarhum. Ditawari udut pakai bahasa Ngapak, Pak. Pak Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot gitu. Jadi ngerokok itu bahasa Ngapaknya ngobori cocot gitu. Atau di Cilacap itu bahasanya bukan ngobori cocot tapi ngomprongi congor. Nah, masa saya di Magelang akan bilang, Pak Ngun, ayo ngomprongi congor yuk, kan nggak mungkin itu. Pak Ngun ngerokok nggak? Mboten. Pak Rais ngerokok. Saya alhamdulillah enggak, Pak. Adik-adik kalau cari suami tolong cari yang tidak merokok.